Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Habib Khairullah, Saya Muhammad Ridho Pratama. Saya Maika Bedasari, saya Giska Anulita Putri. Saya Muhammad Hasan Pasya. Jadi materi kami itu yaitu membahas tentang negara Bhutan. Yang pertama ada poin sejarah berdirinya negara Bhutan. Lalu yang kedua adalah unsur-unsur dari negara Bhutan. Yang ketiga adalah bentuk negara dan pemerintahan Bhutan. Yang keempat ada sistem pemerintahan negara Bhutan. Yang kelima ada informasi menarik seputar tentang negara Bhutan. Command fascination and respect like never before. Monarchies are symbols of continuity, living connections to the past that are often loved and loathed in equal measure. In Bhutan, the Himalayan kingdom they call the land of the Thunder Dragon, the past is very much alive in the present. And this clash has led to the most monumental change. The king gave up absolute power and brought in democracy. It was the latest astute political move by the kings of Bhutan, the Wangchuk dynasty. To outsiders, Bhutan seems a Buddhist kingdom, but inside there lies a different tale. Sejarah berdirinya negara Bhutan. Bhutan dikenal sebagai Drukyul atau Tanah Naga. Guntur memiliki sejarah panjang sebagai kerajaan Himalaya yang terisolasi. Awal sejarah pada abad ke-7, pengaruh agama Buddha mulai masuk ke Bhutan melalui Tibet. Bhutan mulai berkembang sebagai wilayah yang terorganisasi pada abad ke-17 di bawah kepemimpinan Ngawang Namgyal, seorang biksu Buddha yang menyatukan kerajaan kecil dan memperkenalkan sistem governance pemerintahan ganda. Negara Bhutan memiliki populasi jumlah penduduk sekitar 782.000 jiwa perkiraan pada tahun 2023. Ras dan etnik yang ada di Bhutan ialah mayoritas penduduk Bhutan adalah etnik Ngalok, keturunan Tibet, Sharchong, penduduk asli Himalaya, dan Longshampa orang Nepal. Budaya Bhutan terkenal dengan budaya Buddhisme Vajrayana yang mendominasi gaya hidup, arsitektur, seni, dan tradisi. Festival tahunan seperti Insesuid sangat penting dalam budaya Bhutan. Wilayahnya, letak geografis di Asia Selatan, terletak di pegunungan Himalaya Timur. Luas wilayah Bhutan sekitar 38,394 km. Batas negara Bhutan, di sebelah utara Bhutan adalah negara Cina atau Tibet, dan selatan adalah negara India. Negara tetangga, Bhutan tidak memiliki akses laut dan berbatasan hanya dengan India dan Cina. Pengakuan-pengakuan negara lain dan kapan diakuinya Bhutan telah lama merdeka, tetapi hubungan diplomatik modern berkembang pada abad ke-20. Negara yang mengakui Bhutan diakui oleh berbagai negara dan berhubungan diplomatik resmi pertama dengan India pada tahun 1949. Saat ini Bhutan menjalin hubungan diplomatik dengan lebih dari 50 negara dan organisasi internasional. Oi, udah pernah ngopi belum? Diam-diam baik, ngopi apa ngopi? Bentuk negara Bhutan. Negara Bhutan berbentuk negara kesatuan. Bhutan memiliki sistem pemerintahan terpusat, di mana kekuasaan administratif dan legislatif berada di tangan pemerintahan pusat. Tidak ada provinsi atau negara bagian dengan otonomi terkhusus. Semua keputusan dan kebijakan diatur langsung oleh pemerintahan pusat, terbagi dalam distrik atau zongkak. Bhutan dibagi menjadi 20 distrik administratif yang disebut zongkak. Setiap zongkak dikelola oleh penjabat yang ditunjuk oleh pemerintahan pusat.
memastikan kebijakan nasional diterapkan secara seragam di seluruh wilayah pemerintahan lokal yang terpadu. Meskipun ada pemerintahan lokal untuk tingkat zongka, mereka tetap berada di bawah kendali langsung pemerintahan pusat. Fungsi mereka adalah mendukung kebijakan pusat, bukan sebagai wilayah otonom, kedaulatan utuh. Bhutan menjaga kedaulatan penuh sebagai negara merdeka tanpa berbagi kekuasaan dengan entitas lain di dalam negeri. Dengan sistem ini, Bhutan memastikan persatuan nasional dan penerapan kebijakan secara konsisten di seluruh wilayahnya. Bentuk pemerintahan Bhutan. Bhutan memiliki bentuk pemerintahan monarki konstitusional yang diresmikan melalui pengadopsian konstitusi pada tahun 2008. Berikut adalah penjelasan tentang bentuk pemerintahan ini. Monarki konstitusional. Raja Bhutan yang disebut Dargolpo adalah kepala negara. Raja memiliki peran simbolis sebagai pemersatu negara dan pelindung nilai-nilai tradisional, tetapi kekuasaannya dibatasi oleh konstitusi. Raja saat ini adalah Raja Jigme Kaisar Namgyel Wangchuck yang naik tahta pada tahun 2006, kepala pemerintahan Perdana Menteri. Perdana Menteri dipilih melalui sistem parlementer di mana rakyat Bhutan memiliki anggota parlemen. Partai politik dengan mayoritas kursi di parlemen mengusulkan kandidat Perdana Menteri. Tanggung jawab menjalankan pemerintahan sehari-hari dan melaksanakan kewajiban nasional. 2 lembaga legislatif. Bhutan memiliki sistem parlemen bikameral, yaitu Majelis Nasional beranggotakan wakil rakyat yang dipilih langsung. 2. Dewan Nasional terdiri dari anggota yang sebagian dipilih langsung oleh rakyat dan sebagian ditunjuk oleh raja. Pengaruh Konstitusi 2008. Konstitusi Bhutan mengatur pemisahan kekuasaan legislatif, konsekutif, dan yudikatif. Rakyat memiliki hak untuk berpartisipasi dalam proses politik melalui pemilu. Konstitusi menekan pada kesejahteraan rakyat dengan prinsip Unit Gross National Happiness atau yang disingkat dengan GNH sebagai pedoman kebijakan. Dengan sistem ini, Bhutan telah berhasil menjaga keseimbangan antara tradisi monarki dan demokrasi modern, menjadikannya salah satu negara yang unik di dunia. Bhutan menganut sistem pemerintahan parlementer dengan parlementer bikameral. Sistem ini diatur dalam konstitusi tahun 2008 yang menegaskan pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Berikut adalah rincian struktur parlementer Bhutan. Majelis Nasional atau National Assembly. Majelis Nasional atau National Assembly. Dewan rendah dalam parlemen beranggotakan 47 anggota yang dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilu. Fungsi utamanya adalah membuat undang-undang mengawasi kebijakan pemerintah dan menyetujui anggaran negara. Dipimpin oleh seorang ketua Majelis Nasional yang dipilih dari anggota Dewan Nasional atau National Council. Dewan tinggi dalam parlemen terdiri dari 25 anggota. 20 anggota dipilih langsung oleh rakyat, masing-masing mewakili satu distrik administrasi atau zongkap. 5 anggota ditunjuk langsung oleh Raja Bhutan untuk memberikan pandangan non-partisan atau keahlian tertentu. Fungsi utamanya adalah memberikan tinjauan atas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Majelis Nasional dan menjalankan kebijakan nasional. Peran Raja dalam sistem parlementer. Raja Bhutan memiliki peran simbolis dalam pemerintahan, tetapi tetap memiliki kekuasaan penting seperti menunjuk anggota Dewan Nasional dan memberikan persetujuan terakhir atas undang-undang tertentu. Pemilihan dan partai politik. Pemilu di Bhutan diadakan secara reguler untuk memilih anggota Majelis Nasional dan Dewan Nasional. Sistem politik Bhutan hanya mengizinkan partai-partai politik yang terdaftar secara resmi dengan fokus pada pemilu legislatif. Partai politik yang memang dalam Majelis Nasional membentuk pemerintahan dan mengusulkan Perdana Menteri. Dengan struktur ini, sistem pemerintahan Bhutan menggabungkan elemen tradisional monarki dengan mekanisme demokrasi parlementer modern.
Berikut informasi menarik tentang negara Bhutan. Indeks Kebahagiaan Nasional Bruto atau Gross National Happiness. Bhutan terkenal sebagai negara yang memprioritaskan kebahagiaan warganya di atas pertumbuhan ekonomi semata. Konsep ini diperkenalkan oleh Raja Jigme Singye Wangchuck pada tahun 1972. Kebijakan lingkungan Bhutan adalah satu-satunya negara di dunia yang karbon negatif. Artinya, menyerap lebih banyak karbon daripada yang dihasilkannya. Bhutan menerapkan kebijakan pariwisata eksklusif dengan biaya harian tinggi untuk menjaga lingkungan dan budaya dari dampak pariwisata massal. Bahasa resmi Zhangha adalah bahasa nasional, tetapi bahasa Inggris juga digunakan secara luas terutama dalam pendidikan. Agama mayoritas penduduk adalah penganut Buddha. Raja Raya dan agama ini menjadi bagian integral dari identitas nasional Bhutan. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.